Всем привет, ketemu lagi dengan saya, Sarah Mulia, dan lewat video ini kita akan sama-sama belajar bahasa Rusia. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang kembali di Daroga Brasil. Sebelumnya, sangat lama kita sudah belajar mulai dari huruf, penekanan, subjek, objek, dan lain sebagainya. Nah, dalam video-video yang sekarang ini, kita akan menelusuri lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang aturan-aturan dalam bahasa Rusia, terutama pajas. Nah, untuk mengawali, kita mulai dengan intro. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa bahasa Rusia tidak sama dengan bahasa kita. Karena bahasa kita bahasa Indonesia, bahasa ini bahasa Rusia, Indonesia beda. Tapi dari segi kebahasaan atau apa itu namanya, ada satu hal yang sangat membedakan di antara bahasa kita, yaitu kasus alias pajas. Apa artinya? Kita ambil contoh dari kalimat aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Kalau kita putar, ubah letak-letak dari bagian-bagiannya, artinya akan sangat berbeda. Misalnya, kamu cinta aku kamu cinta, cinta aku kamu, cinta kamu aku. Arti dan maknanya akan berbeda, berubah, tidak sama. Tapi dalam bahasa Rusia, hal itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kita ambil kalimat yang tadi, aku cinta kamu, ya, люблю тебя. Karena sudah ada perubahan di sini, bukan ты, tapi тебя, dan bukan любить, tapi люблю, maka я люблю тебя, я тебя люблю, тебя люблю я, тебя я люблю, artinya sama sekali sama. Kesimpulannya, pajas alias kasus berarti perubahan bentuk suatu kata ke bentuk kata lainnya, tapi itu kata yang sama, berubah cuma akhirannya. Kita sudah belajar tentang pajas pertama, yaitu subjek. Kita juga sudah belajar tentang pajas keempat, yaitu objek langsung. Kita juga sudah belajar tentang pajas 6, yaitu keterangan tempat. Nah, jadi kita sudah belajar 1, 4, dan 6. Yang kurang adalah 2, 3, dan 5. Tapi apa artinya semua pajas ini? Kita ambil contoh ke satu kalimat singkat dulu. Ini. Saya menulis surat di kamar. Kita sudah belajar di bahasa Indonesia bahwa ada yang namanya SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Di kalimat ini, subjek itu saya, predikat alias kata kerja menulis, objeknya yang ditulis surat, dan keterangannya, keterangan tempat di kamar. Nah, sekarang kita coba terjemahkan ke bahasa Rusia. Я пишу письмо в комнате. Я, subjeknya, menjadi pajas 1. Kasus dasar, sehingga tidak ada perubahan. Pisać, menulis, akan mengikuti subjek dan berubah menjadi pišu. Pismo, objeknya akan berubah menjadi pajas 4. Dan keterangan tempatnya di kamar, v комнате, berubah mengikuti pajas 6. Pajas 1, subjek, pajas 4, objek, pajas 6, keterangan tempat.
Untuk mengingat kembali tentang Pades-Pades itu, silakan lihat tabel ini. Risunak 30 aji. Di situ tadi kita bisa lihat bahwa masih ada baris yang kosong. Dan tugas kita sekarang adalah pelajari sisanya. Sebagai perkenalan, saya ingin memberikan contoh satu kalimat lengkap. Kalimat yang panjang dan mencakup semua Pades. Kita lihat kalimat ini. Kalimat super lengkap. Saya menuliskan kakak saya surat dengan pensil di kamar teman saya. Kita bisa bagi kalimat ini per bagian-bagiannya. Saya itu subjek. Menuliskan itu kata kerja, predikat. Kakak saya itu objek tidak langsung. Surat itu objek langsung. Dengan pensil itu keterangan instrumen. Di kamar itu keterangan tempat. Sementara teman saya itu keterangan milik. Nah, dalam bahasa Rusia, semua bagian-bagian ini punya padesnya. Saya itu pades 1. Menuliskan itu glagol. Kakak saya itu objek tidak langsung, berarti pades 3. Nah, pengertian simple dari yang dinamakan objek tidak langsung adalah objek yang tidak terkena langsung dampak dari predikatnya. Sementara surat itu objek langsung karena dia terkena langsung dampak dari kegiatan si subjek, pades 4. Dengan pensil itu pades 5, keterangan instrumen. Di kamar itu pades 6, kita sudah pelajari keterangan tempat. Sementara teman saya itu keterangan pemilik. Kenapa? Karena kamar itu milik teman saya. Di sini pemiliknya teman saya akan berubah ke pades 6. Maaf. Di sini teman saya akan berubah ke keterangan pemilik, pades 2. Sehingga apabila kita terjemahkan ke bahasa Rusia akan menjadi ya pišu моему брату письмо карандашом в комнате моего друга. Maka dari itu, tujuan kita dalam pelajaran-pelajaran berikutnya adalah mengupas tuntas kalimat itu sehingga kita bisa memahami kenapa dia berubah, bagaimana dia berubah, dan demi apa dia berubah. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran yang agak sedikit lumayan ya dikit-dikit sulit lah, tapi dikit aja, yaitu Pades, saya ingin memberikan kepada kalian satu kosakata yang lumayan penting. Svoj, svoj, svoya, svoyo, svoj. Apa makna dari kata-kata ini? Svoj itu berarti miliknya si subjek. Kita ambil contoh di saya membaca buku milik saya. Ya, читаю мою книгу. Di sini kita bisa ganti kata мою menjadi свою. Я читаю свою книгу. Мою dari Maya itu berarti milik saya kan? Milik saya. Sementara свою dari свая itu berarti milik si subjek.
Dan di kalimat itu, siapa subjeknya? Siapa subjeknya? Saya. Maka dari itu, bukunya milik si subjek itu milik saya. Maka dari itu, Mayu bisa diganti menjadi Suayu. Ambil contoh lain, misalnya Ty читаешь твой учебник. Kamu membaca buku pelajaran milikmu. Di sini kita bisa ganti твой menjadi свой. Ты читаешь свой учебник. Dan arti dari dua kalimat ini tetap sama. Kamu membaca buku milikmu. Nah, sekarang di mana свой ini bisa membawa perubahan makna. Kita ambil contoh, он читает его книгу dan он читает свою книгу. Dia membaca bukunya. Di sini свой dan его itu perubahan yang bukan cukup, tapi ini perubahan makna. Kalau он читает его книгу berarti dia membaca buku milik seseorang lain, milik seorang cowok yang dilambangkan dengan его книга. Jadi di sini kniga itu bukan punyanya si subjek, tapi punya orang lain. Tapi kalau misalnya di kalimatnya itu он читает свою книгу, berarti dia membaca buku punyanya dia sendiri, punyanya si subjek. Disinilah pentingnya свой. Dan bagaimana свой berubah setiap hadis? Perubahannya persis sama akhirannya dengan мой, свой. Моя, своя, мою, свою. Mayo, Swayo, dan lain sebagainya. Jadi sekarang sebagai bocoran di episode selanjutnya, di video selanjutnya kita akan belajar tentang Padis 2, yaitu Padis Kependidikan. Maka dari itu, siapkan pulpen dan buku kalian karena perjalanan kita akan berlanjut. Seperti yang dikatakan Lenin, belajar. Учиться. До свидания.